Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Nadif dengan NRP 3325600019 dari kelas 1 STTA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait refreshment susulan mata kuliah pemrograman 2 pada materi User Defined Function, di mana pada materi ini refreshment susulan saya adalah untuk membuat suatu video studi kasus terkait materi tersebut. Tanpa berlama lagi, saya akan langsung menjelaskannya. Oke, baik. Pada materi User Defined Function kali ini, saya membuat studi kasus terkait perhitungan total belanja dan juga perhitungan diskon, dimana kita nanti memiliki sebuah dataset atau sebuah data dummy terkait barang belanjaan, dan juga functionnya digunakan untuk menghitung berapa sih total barang belanjanya, kemudian barang belanjaan ini apakah eligible untuk mendapatkan diskon atau tidak. Oke, langsung saja saya menjelaskannya. Untuk step pertama yang saya lakukan adalah saya mendefine function yang bakal saya gunakan nantinya. Di sini bisa kita lihat kita memiliki dua function, yaitu pertama function hitung total belanja dan yang kedua adalah function hitung diskon. Oke, kita bahas untuk function yang pertama dulu. Di sini kita mempunyai function yang bernama hitung total belanja dengan parameter data barang. Kemudian di dalam function ini kita mendefinisikan satu variabel yang bernama total yang digunakan sebagai cangkang atau wadah nantinya untuk menyimpan subtotal dari barang yang kita ambil di parameter nanti. Oke, langsung saja untuk membuka atau membongkar dari si parameter itu kita gunakan for loop, yakni kita definisikan parameternya dan juga kita definisikan sebagai barang gitu. Kemudian di sini di dalam for loop ini kita membuat dua variabel baru, yakni harga dan jumlah. Harga diambil dari indeks pertama dari data yang ada di parameter data barang itu. Kemudian di variabel jumlah itu diambil dari indeks kedua yang ada di dalam barang ini, karena nanti datasetnya bakal berbentuk list of tuple, sehingga memerlukan indeks untuk mengeluarkannya. Oke, jadi posisinya yang pertama itu di sini ada harga di indeks pertama, kemudian di sini jumlah ini lebih ke quantity dari barangnya, makanya dia ada di posisi ke indeks kedua. Oke, kemudian di sini di bagian total yang tadi, di bagian total yang variabel total yang kita siapkan tadi, kita panggil lagi, di mana kita isi dengan value harga dikalikan dengan jumlah. Kemudian setelah ini selesai, kemudian setelah for loop ini selesai, kita return total akhirnya gitu. Karena for loop ini akan selalu mengulang sesuai sampai dengan data yang ada di dalam parameter tersebut. Setelah data tersebut berakhir dan juga totalnya sudah terubah menjadi yang terbaru, maka dia akan mereturn nilai total. Nah, karena di function pertama kita sudah mendapatkan nilai dari total itu, kemudian nilai total itu kita gunakan dua kali. Pertama untuk melihat harga sesungguhnya, harga total belanjanya itu berapa, dan juga yang kedua untuk menjadi parameter di bagian perhitungan diskon. Oke. Kemudian di sini di function yang kedua kita mempunyai function yang bernama hitung diskon dengan parameter total. Total di parameter ini diambil dari total yang di return oleh function sebelumnya. Kemudian di sini isinya hanya kondisional saja. Isinya di sini hanya kondisional, di mana apakah nilai dari parameter total ini bernilai lebih dari 200.000 atau 100.000 atau bahkan nggak ada sama sekali. Jika nilai dari parameter total ini bernilai lebih dari 200.000, maka dia akan diberikan diskon 10%. Dan juga jika misalkan nilai dari total ini lebih dari 100.000, dia akan diberikan diskon 5%. Sehingga buat dihitung diskon ini dia langsung mendapatkan gitu, oh berapa persen dari harga totalnya. Jadi nanti akan digunakan untuk subtotal akhir nantinya. Oke, setelah dilakukan perhitungan di kondisional ini, nilai diskon ini akan kita return lagi. Jadi kita sekarang sudah mengantongi dua nilai, yakni pertama total barang aslinya,
Kemudian kita mempunyai harga, kita mempunyai nilai dari diskon setelah perhitungan total tadi. Baik. Kemudian kemudian di step kedua kita mempunyai satu dataset. Nah, ini dataset yang saya bilang tadi, kita mempunyai dataset satu variabel yang bernama data belanja yang berisi list of tuple. Di mana di sini kita bisa lihat indeks ke nolnya, di sini ada nama produknya, indeks pertamanya itu ada harga produknya, dan indeks kedua ada quantity produknya. Sehingga cukup relevan dengan format tadi yang kita define di function yang hitung total belanja itu. Oke, kemudian dari data belanja ini kita nanti akan masukkan, kita akan inisialisasikan di variabel di bawahnya, dimana kita panggil lagi nih variabel total, diskon, dan total bayar. Di variabel total ini kita panggil nama function, kita panggil function yang pertama, yakni hitung total belanja, yakni buat parameternya adalah data belanja yang kita sudah, dataset data belanja yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian karena function ini, karena variabel ini sudah dijalankan, maka variabel total ini sudah mempunyai nilai. Kemudian nilai dari variabel total ini dimasukkan ke dalam hitung diskon, ke dalam function hitung diskon ya, sebagai parameter. Nah, kemudian di sini kita mempunyai variabel ketiga yang bernama total bayar, di mana kita bisa melihat grand total akhirnya, di mana total dari belanja kita dikurangkan dengan diskon tadi. Kemudian di sini kita di step terakhir kita perlu menampilkan output dari masing-masing variabel. Oke. Baik, bisa kita lihat di sini bahwa di sini kita mempunyai grand total dari belanjaan kita tadi sebesar Rp101.000. Kemudian kita, karena dia lebih besar dari Rp100.000, maka dia mendapatkan diskon sebanyak 5%. Nah, diskon 5%-nya tertera menjadi Rp5.050. Sehingga total akhir yang perlu kita bayarkan sebanyak Rp95.950. Baik, mungkin sekian dulu untuk bagian refreshment di materi user defined function kali ini. Saya mohon maaf jika penjelasan saya ada yang cukup berbelit dan juga ada yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.